Michel melewati dua pemain berbahaya. Patrick Wanggai dan gol! Pemain yang memang tidak harus diberi peluang sedikit pun. Patrick Wanggai mampu menjebol gawang Persiram Raja Ampat pada menit ke-16 dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Ya, praktis hanya dua serangan yang dibangun oleh Persidafon sepanjang 16 menit babak pertama. Karena memang mereka berada dalam tekanan Persiram, tapi dua serangan tersebut sangat berbahaya dan yang kedua dimanfaatkan secara maksimal oleh Patrick Wanggai. Umpan dari Michel Nere, ini adalah anak dari gelandang era 80-an, Ruli Nere. Betul sekali Bung, dan ini dia tidak memberi ampun. Pemain yang memang sangat tajam, Patrick Wanggai. Kesalahan sedikit dari lini belakang Persiram Raja Ampat tidak disia-siakan oleh pemain yang lahir tahun 89 ini. Merubah kedudukan menjadi 0-1, ini dia. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pemain Patrick Wanggai. Luar biasa. Satu peluang, satu gol bagi Persidafon Davonsoro. Ya, ada keterlambatan dari Stefan Hendambo untuk menutup ataupun melakukan blocking tendangan dari Patrick Wanggai sehingga Patrick bisa menjebol gawang dari Persiram. Gol yang juga menjadi gol ke-7 bagi Patrick Wanggai dalam 11 laga yang telah dilakoninya bersama Ngona Jam, Timmy Dixon. Tekanan kembali datang dari Persidafon, Sireli, Rasmoyo, Patrick Wanggai. Duel 1 lawan 1 berhasil dimenangkan Patrick Wanggai, berbahaya dan 2-0. Gol tercipta bagi Persidafon Davonsoro begitu mudah dan kali ini berhasil dilaksanakan oleh Michel Nere. Ya, saling berbalas assist dan saling mencetak gol. 2 menit yang lalu Michel Nere yang memberikan umpan kepada Patrick Wanggai dan kali ini giliran Patrick Wanggai yang memberikan umpan kepada Michel untuk menjebol gawang dari Persiram Raja Ampat. Terlihat sekali bagaimana pemain-pemain Persiram agak goyah konsentrasinya setelah terciptanya gol Patrick Wanggai. Kita bisa melihat Patrick Wanggai bagaimana memberikan umpan yang sangat akurat dan lagi-lagi Stefan Hendambo yang memberikan keleluasaan bagi Michel Nere. Tidak terlalu ketat menjaga Michel sehingga bisa menguasai dan ataupun melepaskan tendangan yang langsung menjebol gawang Celsius Gebze. Ya, tampaknya duel 1 lawan 1. Patrick Wanggai dan juga Octavianus Maniani menjadi sumber malapetaka bagi Persiram untuk yang kedua kalinya. Dan dengan sangat dingin, sangat tenang, putra Ruli Nere ini berhasil menjebol gawang Persiram Raja Ampat untuk yang kedua. Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani tampaknya sudah memperoleh 6 tendangan pojok. Persiram Raja Ampat di babak pertama. Ya, jalannya permainan kembali didominasi oleh para pemain Persiram. Sedikit terganggu konsentrasi mereka setelah 2 gol tercipta. Sehingga pemain-pemain Persidafon bisa sedikit mengimbangi. Kita lihat dua peluang dari Esaiah Pelo Benson. Ada Timmy Dixon tadi yang menyelamatkan gawang Persidafon dari kebobolan. Dibedakan oleh warna hitam dan merah saja. Mereka sama-sama dominan dengan warna biru. Octavianus Maniani berbahaya dan gol! Akhirnya lahir gol balasan untuk yang pertama dari Persiram Raja Ampat. Melalui 2 sentuhan, Octavianus Maniani memberikan crossing menyusup tanah dan tidak disia-siakan oleh Bomsong, menjadi gol ke-7 baginya bersama Persiram Raja Ampat. Ya, setelah terus-menerus digedor, para pemain Persidafon akhirnya kebobolan juga. Melalui sebuah kombinasi yang cukup rapi, kita lihat Otto Maniani melewati Timmy Dixon, mengirimkan umpan yang cukup akurat pada Bomsong. Sama sekali tidak terkawal. Kita bisa melihat bagaimana rapuhnya kali ini pertahanan dari Persidafon. Tidak ada kawalan bagi Bomsong di depan gawang Celsius Gebze. Gol yang sangat penuh makna bagi Persiram Raja Ampat, membuat ketertinggalan mereka saat ini menjadi tipis 1-2. Memasuki menit ke-40 di babak pertama. Ya, dengan
kualitas serangan ataupun intensitas serangan yang sangat sering, tentu para pemain Persiram berharap bisa. Bomsong diapit dua pemain sekaligus, memberikan umpan ke sisi kanan, berbahaya. Nasution Karubaba, dan ini dia Sakai, gol! Akhirnya Persiram Raja Ampat melalui Tomoyuki Sakai merubah kedudukan menjadi 2-2. Ya, sebuah inisiatif serangan di awal babak kedua dan Tomoyuki Sakai yang menjadi eksekutor. Sebuah umpan yang sangat akurat dari Nasution Karubaba, crossing yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain belakang dan penjaga gawang Celsius Gebze. Penempatan posisi yang juga cukup bagus dari Tomoyuki Sakai. Kita lihat bagaimana sebuah crossing dari Nasution Karubaba. Helton Maran yang berada di depan gawang tidak bisa menjangkaunya, tapi masih ada Tomoyuki Sakai sama sekali tidak terkawal. Pemain asal Jepang yang sempat memperkuat Pelita Jaya dan Persiwa Wamena tidak berada dalam posisi offside karena saat umpan dilepaskan, Sakai masih berada di belakang para pemain dari Persidafon. Ini dia gol balasan dari Persiram Raja Ampat yang tidak hanya merubah kedudukan menjadi 2-2, sekaligus menjadi gol pertama bagi pemain asal Jepang ini. Tomoyuki Sakai, 1 gol diciptakan dalam laga ini, sekaligus menjadi gol pertama baginya setelah melalui 11 laga bersama Persiram Raja Ampat. Umpan lambung Gideon Bomsong masih terlepas dari jebakan offside. Bomsong dan merubah kedudukan menjadi 3-2. Kembali lahir gol kedua bagi Persiram Raja Ampat di awal babak kedua, merubah kedudukan menjadi 3-2. Luar biasa pencapaian Persiram Raja Ampat di awal babak kedua ini. Ya, ini keadaan berbalik Bung Opan dan pemirsa, bagaimana 2 gol cepat kali ini dihasilkan oleh para pemain Persiram di awal babak kedua setelah mereka menerima 2 gol cepat dari Persidafon di babak pertama tadi, dan waktunya juga tidak terlalu berjauhan, memang hanya sekitar 2 atau 3 menit saja. Berhasil melepaskan diri dari jebakan offside Bomsong sehingga sangat leluasa dan mengarahkan bola ke sisi gawang kosong dari Celsius Gebze tanpa kawalan. Iya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlepas dari jebakan offside, tampaknya kesalahan dilakukan Marcelo Sirelli, membiarkan Bomsong berdiri sendiri, menerima umpan lambung jauh dari belakang yang dilepaskan oleh Gideon. Sedikit menggiring bola dan tidak disia-siakan menempatkan bola pada sudut yang tepat. Ini dia dengan sangat dingin, sangat akurat, Jean Paul Bomsong. Sebuah selebrasi dari penjaga gawang Wempi Obura yang memang sangat layak dilakukannya. Gideon, Octavianus Maniani. Octavianus Maniani masih lemah, tendangan yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi dengan tepat oleh Celsius Gebze. Tendangan dari Ottomaniani. Helton Maran pendek saja, Octavianus Maniani berbahaya, dan ini dia gol keempat lahir bagi Persiram Raja Ampat, atau yang ketiga sepanjang babak kedua, dan kali ini sang striker veteran Martin Tau yang masuk menggantikan Bomsong, membuktikan ketajamannya, merubah kedudukan menjadi 4-2. Ya, umpan akurat dari Ottomaniani dan sebuah penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, striker yang selama ini menjadi penghuni di bangku cadangan dan dimasukkan untuk menggantikan Bomsong yang cedera, membuktikan diri bahwa dia masih cukup tajam. Sangat dingin penyelesaian dari Martin Tau tadi. Kita lihat crossing dari Ottomaniani, tidak ada yang bisa mengantisipasi para pemain Persidafon sehingga disentuh sedikit saja oleh Martin Tau. Ini dia salah satu kelebihan dari Octavianus Maniani. Tidak hanya mampu tampil sebagai goal getter, namun juga senantiasa tampil sebagai assist man, memberikan umpan-umpan yang sangat jitu, sangat terukur kepada striker Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan assist kedua baginya yang membuahkan gol bagi Persiram Raja Ampat. Ya, penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, tidak menendang bola dengan sekencang-kencangnya, hanya
membelokkan arah ataupun mengubah arah dengan sentuhan yang cukup tenang, tapi sudah cukup untuk menjebol gawang dari Persidafon. Gol keempat bagi Persiram Raja Ampat sekaligus menjadi gol pertama bagi seorang Martin Tau dalam Indonesia Super League musim ini. Ya, tampaknya salah seorang pemain Persidafon, Ziko Rumkabu, mengerang kesakitan. Dan pergantian pemain untuk yang kedua kalinya akan dilakukan kubu tuan rumah. Masuk Yan Cheo menggantikan striker muda Elton Maran. Edison Ames memperoleh kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Sempat melakukan protes terhadap wasit Edison Ames, dan ini dia Yan Cheo menggantikan Elton Maran. Ya, sekedar informasi saja untuk pemirsa yang menyaksikan beberapa pemain Persipura seperti Titus Bonai dan Bio Paulin yang berada di Stadion Lebak Bulus. Mereka sedang berada di Jakarta. Benson berbahaya dan Sakai gol! Gol yang sangat-sangat mudah kembali diperoleh Persiram Raja Ampat dan menjadi gol kedua bagi Sakai dalam laga sore ini. Luar biasa, Persiram Raja Ampat di babak kedua 5-2. Ya, sebuah comeback yang sangat luar biasa dari anak-anak Persiram. Setelah tertinggal 2-0, mereka mengunci para pemain Persidafon, tidak bisa mencetak gol lagi dan membalas dengan 5 gol. Kali ini diciptakan oleh Tomoyuki Sakai, gol kedua dari Sakai. Sebuah tendangan keras dari Benson yang masih bisa diblok, tapi bola rebound disambar oleh Tomoyuki Sakai untuk mencetak gol keduanya. Tambahan gol dari Tomoyuki Sakai menghiasi laga sore ini. Hujan gol terjadi di Lebak Bulus. 7 gol telah tercipta sepanjang 87 menit. Ini dia Tomoyuki Sakai dengan sangat dingin mengecoh Marcelo Sirelli, membuat kubu Persiram kegirangan. Unggul sangat-sangat telak 5-2 sejauh ini. Sebuah perolehan yang luar biasa setelah tertinggal 1-2.